Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya, sehat semua. Ya, Pak Okta absen dulu sebelum kita masuk ke materi. Ya, ada Muhammad Faris Naufal masuk? Ya, masuk. Muhammad Ibrahim masuk. Ya, oke. Alia tidak masuk. Chelsea hadir. Hanifah Naura hadir. Ahmad Multazam hadir. Akila, Yuda, kemudian Rahman, Hanali, Eka, Reza, Adha. Oke, semua hadir ya hari ini ya. Alhamdulillah. Ya, hari ini karena kemarin kita sudah belajar tentang AI, ya hari ini kita akan belajar lagi mengenai komunikasi melalui tools kecerdasan artifisial. Jadi kita akan berkomunikasi dengan ChatGPT, ya. Nanti tolong diperhatikan, akan ada tugas individu dan tugas kelompok. Ya, apa yang akan kita pelajari hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang menghubungkan dan memberikan input bermakna ke dalam sistem kecerdasan artifisial. Input itu berarti apa? Masukkan. Jadi kalau kalian memasukkan sesuatu, kemudian nanti akan mengeluarkan sesuatu. Ya, misalnya kalian mengetik, kemudian pengen sesuatunya keluar, ketikannya keluar berarti butuh print out, butuh fotokopi untuk mengeluarkan hasil ketikan kalian. Nah, di ChatGPT pun juga kita akan ada proses menginput biar nanti hasilnya dari ChatGPT akan keluar. Kalian pernah nggak melakukan kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari? Hanali pernah nggak di rumah atau di sekolah menggunakan kecerdasan artifisial biasanya buat apa? Meng-searching atau mencari suatu hal yang penting. Mencari sesuatu atau hal yang penting. Fadil, biasanya pakai AI digunakan untuk apa, Dil? Pak, mencari informasi aja. Mencari informasi. Baim? Untuk mencari informasi yang penting atau sesuatu apalah. Ya, yang belum tahu atau yang penting. Ada jawaban yang lain, Austin? Biasanya AI buat apa? Buat tanya-tanya hal random. Ya, oke, buat tanya-tanya hal random atau hal yang belum tahu. Banyak sekali teman-teman tadi sudah menjawab, ada yang buat mencari tugas, ada yang untuk bertanya sesuatu yang belum tahu, mencari ilmu dan lain sebagainya. Ya, AI ini ketika ditanya suatu apapun, dia pasti akan menjawabnya. Gitu ya. Jadi teman-teman sudah pernah menggunakan AI semua ya? Ya, oke. Nah, kalian pernah membuka atau mengaplikasikan atau menggunakan ini belum? ChatGPT? Sudah pernah? Itu ada apa aja toh? Yang paling pojok kanan itu namanya apa? ChatGPT. Kemudian ada Meta AI. Kemudian ada Google Assistant. Kemudian ada Google Translate. Kemudian ada Gemini. Kalau Gemini biasanya kebanyakan ya untuk membuat suatu gambar. Ya, kalau ChatGPT yang teks. Tapi yang ChatGPT pun juga bisa untuk membuat gambar. Nanti kita akan inputkan prompt-nya dari ChatGPT dan Gemini AI. Oke. Kemudian kartu aktivitas. Ada beberapa di sini 4 gambar. Di sini ada mengontrol peralatan rumah tangga dengan bantuan asisten virtual. Kira-kira ini pakai AI atau tidak? Jadi kalau kita pergi, kemudian kita mematikan listrik dari HP, kira-kira itu masuk AI atau tidak? AI. Kemudian menggunakan kamus di laptop secara online, pakai AI enggak? Pakai atau enggak? Kamus online. Kemudian mencari rute di peta digital, pakai nggak? Pakai nggak, Dil? Pakai, Pak. Kalau mencari rute di peta digital pakai nggak? Pakai, Pak. Pakai. Iya. Teman-teman bisa membedakan alat-alat yang pakai kecerdasan artifisial atau tidak? Bisa membedakan? Bisa. Oke, Pak Okta mulai dari Naura.
Pegang dulu. Cut dulu Siva. Kita lanjutkan ya. Alat untuk ngasih sabun kita, gambarnya seperti itu. Waktu COVID dulu pernah ya. Jadi ketika kita menunjukkan suatu alat, kemudian alatnya itu merespon ngasih sabun ke tangan kita, itu termasuk kecerdasan artifisial atau bukan? Iya. Pakai. Oke, Mbak sampingnya Chelsea. Kira-kira gambar selanjutnya, mesin uang, menghitung uang di bank itu menggunakan AI atau tidak? Pakai nggak? Pakai atau tidak? Pakai atau tidak teman-teman? Kalau kalian di bank lihat tellernya itu menghitung uang, terus kemudian muncul hasilnya, itu pakai AI atau tidak? Pakai. Selanjutnya, warung kelontong menggunakan transaksi scan barcode. Kira-kira menggunakan AI atau tidak? Iya. Pakai AI? Iya. Oke. Fadil, Aku ya. alat termometer mengukur panas ketika kalian atau orang tua, adik pernah panas, kemudian diukur suhunya, kemudian suhunya itu bisa deteksi kepanasan kalian, panasnya suhu badan itu berapa, itu masuknya pakai AI atau tidak? Pakai. Pakai? Pakai. Oke, Adha, selanjutnya ChatGPT pakai AI? Pakai. Pakai. Reza, kalkulator pakai AI tidak? Pakai. Kalkulator pakai AI tidak? Teman-teman, kalkulator pakai AI atau tidak? Kalkulator pakai AI atau tidak? Tidak. Tidak ya. Oke, Yuda, Google Maps pakai AI atau tidak? Pakai. Pakai. Fadil, lampu lalu lintas pakai AI tidak? Kasih tahu, Bu. Kasih tahu, Bu. Pakai. Pakai. Oke, selanjutnya Healthy Health AI. Jelas pakai ya. Shopee pakai AI atau tidak? Paris? Pakai, Pak. Pakai. TikTok pakai AI tidak, Mas Ibrahim? Pakai. Pakai. Kemudian DVD player ya, nyetel VCD atau DVD, ini pakai AI atau tidak, Mbak? Iya. Pakai nggak? Akila? Pakai. Pakai atau tidak? Tidak. 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 Ini Mas Ibrahim, gembok kunci pakai AI atau tidak? Tidak salah kebiangatan. Tidak. Tidak. Oke. Cukup. Cut dulu sih, Pak. Terima kasih. Udah kesini aja kameranya. Udah cukup sampai situ aja. Menjawab beberapa alat-alat yang menggunakan AI, ada yang tidak menggunakan AI, dan juga ada yang mungkin menggunakan, mungkin tidak. Ya, misalnya contohnya Google Maps yang offline itu pakai AI atau tidak? Ada beberapa yang menggunakan AI, ada yang tidak, dan ada yang mungkin. Jadi ada 3 pilihannya. Ada yang mungkin. Nah, ini. Kalau misalnya bermain kuis di gawai, bermain kuis di HP menggunakan AI, mungkin menggunakan atau tidak menggunakan? Kalau bermain kuis di HP, mungkin menggunakan. Bermain permainan secara luar jaringan, luring, menggunakan AI, tidak menggunakan, atau mungkin menggunakan? Mungkin ya. Kemudian melihat video YouTube hasil rekomendasi, menggunakan. Mengendarai mobil otonom. Mobil otonom itu mobil canggih, kayak misalnya kayak Tesla kayak gitu. Kemudian dia menjemput suatu penumpang di program. Kemudian mobilnya itu akan datang ke penumpangnya, kemudian mengangkut penumpang, kemudian mengantarkannya ke tujuan. Pakai AI atau tidak? Pakai, ya. Kalian sudah bisa membedakan mana yang pakai AI, mana yang tidak. Kalau lagi aplikasi editing foto menggunakan AI, tidak menggunakan AI, atau mungkin menggunakan AI? Mungkin, benar.
mungkin bisa pakai AI karena di situ ada efek-efeknya ya. Atau mungkin ngeditnya hanya untuk mencerahkan, kemudian menggelapkan kayak gitu. Jadi mungkin membuka ponsel dengan sidik jari pakai AI. Penandaan otomatis foto pada sosmed ketika kalian ngupload foto di Facebook, kemudian nanti wajah-wajahnya itu terdeteksi, kemudian ada namanya ini namanya siapa kalau kalian sudah berteman. Pernah nggak? Misalnya di foto SMP satu kelas, kemudian kalian klik, kalian upload di Facebook, sebelum kalian upload ada penanda otomatis. Oh ini namanya Facebooknya ini. Pernah nggak? Pernah. Itu pakai AI tidak? Pakai, karena dia mendeteksi wajah seseorang, dikenalin, kemudian Facebooknya akan muncul di situ. Akses situs blog menggunakan tidak? Pakai ya. Ya. Kalian tadi sudah menjawab mana yang menggunakan, mana yang mungkin menggunakan, dan yang mana yang tidak mungkin menggunakan. Oke, tugas individu sudah dikerjakan. Sekarang kalian mengerjakan tugas berkelompok. Tugasnya apa? Tugasnya ini dia. Siapa yang sudah pernah bermain dengan ChatGPT dan Gemini? Sudah pernah semua ya? Sudah ya? Sering dan lain sebagainya. Ya, kalian pernah nggak sih dari suatu prompt, ya satu prompt kalian masukkan ke ChatGPT dan ke Gemini itu hasilnya beda atau sama? Beda. Misalnya Pak Okta, tolong buatkan gambar bakso. Nanti Pak Okta masukkan ke GPT dan ke Gemini, kira-kira hasilnya beda atau tidak? Beda. Nanti atau hari ini kalian akan bikin satu prompt, ya, satu prompt dari satu prompt itu kalian masukkan ke Chat Gemini dan ke kalian masukkan ke Gemini dan kalian masukkan ke Chat GPT. Kira-kira hasilnya beda atau sama? Nanti tolong kalian kasih perbandingannya, ya. Kira-kira nanti yang bikin beda apanya? Ini ya. Yang pertama, buatkan buat prompt versimu dengan di bagian C sini. Kemudian ketikkan prompt yang sama pada ChatGPT dan Gemini. Catatan hasil respon dari kedua AI di tabel bagian D. Bandingkan hasilnya dan isi tabel. Aspek yang dinilai, slogannya nanti seperti apa? Kemudian kreativitas bahasanya bagus yang ChatGPT atau yang Gemini. Kemudian hasil responnya cepat yang ChatGPT atau Gemini. Kemudian warna dominan itu yang mencolok, itu kira-kira mencolok yang ChatGPT atau yang Gemini, gitu ya. Pak, promptnya apa Pak? Silahkan nanti buat. Ini Pak Okta sudah buat contohnya. Contohnya seperti ini. Ini Pak Okta kemarin buat suatu prompt. Buatkan ide poster promosi makanan tradisional Indonesia berjudul Sate Madura yang menarik untuk remaja SMP. Sertakan slogan, warna dominan, dan pesan utama. Satu prompt ini Pak Okta masukkan ke ChatGPT, hasilnya yang seperti ini. Dengan prompt yang sama ya. Kemudian Pak Okta masukkan lagi ke Gemini, hasilnya seperti ini. Perbedaannya di mana? Ini. ChatGPT jadi lebih seperti ini ya, tradisional ya. Kemudian kalau Gemini lebih modern, dipenuhi dengan kreasi, kemudian batik dan lain sebagainya. Nilainya, lihat. Aspek yang dinilai dari ide poster, hasil ChatGPT-nya menampilkan poster bergaya modern, menonjolkan suasana tradisional tapi tetap kekinian. Kalau yang ChatGPT menampilkan poster dengan paduan budaya Madura, batik dan perahu layar dengan tampilan yang cerah dan energik. Itu dari segi ide. Kemudian dari segi slogannya pun juga beda. ChatGPT mengeluarkan slogan rasa tradisional, cita rasa juara. Sedangkan slogan yang dari Gemini mengeluarkan nikmatnya, gurihnya sate Madura dan cinta kuliner Nusantara. Padahal Pak Okta cuma buatkan temanya. ChatGPT sama Gemini bisa beda membuatkan promosinya. Kemudian dari warna dominan dari ChatGPT merah bata, kuning dan hitam. Kalau yang tadi merah muda, oranye dan putih.
Ya, itu adalah perbedaan-perbedaan dari ChatGPT dan Gemini. Nah, hari ini tolong kalian buatkan satu prompt, kemudian kalian masukkan ke ChatGPT dan Gemini. Gitu ya. Coba bisa kalian laksanakan. Semua membuatnya? Sudah. Oke. Pak Okta ingin minta beberapa teman kalian untuk maju. Yang pertama dari Mas Fadil dulu. Kita kasih tepuk tangan dulu teman-teman. Oke. Mas Fadil akan menjelaskan. Ya. Mas Fadil, tolong hasil karyanya, promnya tadi apa, kemudian hasilnya dari ChatGPT dan Gemini seperti apa. Mungkin dari warna, kesesuaian bentuk, dan sebagainya. Silahkan. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil dari poster gambar AI Gemini sama ChatGPT. ya. Tadi memakai prompt apa, Mas Fadil? Promptnya gimana? Promptnya itu buatkan gambar poster tentang batik Indonesia yang cocok untuk anak remaja saat ini. Sertakan slogan, warna, domain, dan pesan utama. Ya, dominan dan pesan utama. Pesan utama. Kemudian Mas Fadil lihat hasilnya gimana? Dari mulai segi warna? Kalau segi warna lebih bagus Gemini. Gemini. Kemudian kalau yang ChatGPT gimana? Kalau ChatGPT itu kurang realistis, Pak. Kurang realistis. Kurang realistis. Oh iya. Kemudian dari segi ini promosinya, tulisannya menarik yang mana? Nggak cuma tradisi, ini fashion abadi atau kebanggaan bangsa ini? Kalau yang untuk apa itu namanya slogannya itu lebih bagus yang Gemini hasilnya. Gemini ya? Ya, Gemini. Oke. Dari mulai kejelasan gambar. Kejelasan gambar itu tetap Gemini, Pak. Karena Gemini. yang lebih jelas itu Gemini, Pak. Gemini. Warna yang dominan? Warna dominan ChatGPT. ChatGPT. Jadi kesimpulannya, kalau Mas Fadil pengen buat poster pakai Gemini atau pakai ChatGPT? Gemini. Gemini. Oke. Yang lain ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, ditutup dulu Mas Fadil. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Mas Fadil. Jadi kalian sudah mencoba membuat gambar dari ChatGPT dan Gemini, hasilnya beda ya, dari mulai segi warna, ide poster, kemudian tulisan promosinya beda. Sama-sama promptnya itu sama seperti itu. Nah, kesimpulan yang bisa diambil dari yang kalian kerjakan tadi, kira-kira hasilnya menurut kalian maksimal ChatGPT atau Gemini? Gemini. Ada yang hasilnya lebih bagus dari Gemini? Yang milih ChatGPT ada nggak? Kalau yang milih Gemini, hampir semua ya menggunakan Gemini. Maksudnya gambarnya lebih bagus yang Gemini. Oke, kesimpulannya, kecerdasan artifisial bukan sekedar teknologi canggih, tapi alat yang mengubah cara kita berinteraksi, mempermudah dan meningkatkan kualitas komunikasi. Jadi semakin kalian buat promptnya itu detail, menarik, ChatGPT atau Gemini akan menghasilkan gambar yang lebih menarik atau yang lebih detail juga. Kemudian kecerdasan artifisial ini bisa belajar dari data dan pengalaman, bukan hanya mengikuti instruksi. Terakhir, kecerdasan artifisial untuk kebutuhan kita, jangan sampai kita dimanfaatkan sama kecerdasan artifisial. Kita boleh memanfaatkan kecerdasan artifisial, tapi kita jangan dimanfaatkan oleh kecerdasan artifisial. Itu dulu dari Pak Okta. Ya, ada pertanyaan mungkin teman-teman? Tidak ada? Oke, minggu depan kita akan belajar lagi mengenai komunikasi kecerdasan artifisial melalui Python, ya, melalui kode bahasa pemrograman Python. Kalau tidak ada pertanyaan, Pak Okta akhiri. Sekian dari Pak Okta karena sudah bel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.